Pak siapa yang baca? Pak Heri, makasih setelah membaca terjemahan surah Al-Fajr. Emang panjang ayat ini, surah ini. Tapi insya Allah kalau tidak sampai selesai hari ini, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ya. Sebelum kita bahas isi kandungan surah Al-Fajr, sekilas tentang surah Al-Fajr. Jadi kalau ada di WhatsApp saya sudah mengirimkan itu, ya temanya. Nah ini, sekilas surah Al-Fajr. Surah ini surah ke-89 dalam urutan Mushaf Utsmani. Jumlah ayatnya 30 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fajr, surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Karena itu ayat ini, surah ini 30 ayat tergolong surah Makkiyah. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan kata Al-Fajr dimaknai sebagai waktu subuh. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ali bin Abbas dan dimasuk Muhammad bin Ka'ab. Menurut Said Al-Qutub dalam tafsir Fizal Al-Quran, secara umum surah Al-Fajr merupakan berisikan tentang tentang iman, takwa, kesadaran dan kehati-hatian. Di dalamnya juga mengandung perjalanan, kesan dan bayang-bayang. Mari kita lihat satu persatu tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi fajar. Ada dua pendapat di kalangan ulama tafsir tentang makna Al-Fajr. Pendapat yang pertama, Al-Fajr adalah waktu di mana gelapnya malam mulai sirna, diganti dengan cahaya yang perlahan mulai keluar yang dikenal dengan waktu subuh. Allah bersumpah dengan Al-Fajr karena merupakan waktu yang sangat penting. Pendapat yang kedua, makna Allah bersumpah dengan demi waktu fajar adalah demi sholat fajar, demi sholat subuh. Allah bersumpah dengan sholat subuh karena sholat subuh merupakan sholat yang sangat penting yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh, maka dia di dalam penjagaan Allah, di dalam perlindungan Allah. Apalagi ketika kondisi yang kita rasakan saat-saat ini, ya, yang terpapar makin hari makin meningkat, makin banyak. Inilah saatnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena orang yang melaksanakan subuh, maka dia akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu. Dan harus kita yakini itu. Hadis lain Rasulullah yang ke masjid. Yang sholat subuhnya ke masjid. Insya Allah, ya. Apalagi itu yang terutama. Ya. Yang di rumah gimana bu? Yang di. Ya, no komen kata Pak Fardan. Hadis yang berikutnya, man shalla bardain dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat di waktu yang sangat dingin, maka dia akan masuk surga. Hadis Bukhari 574 dan Muslim 635. Kata ulama, yang dimaksud bardain adalah dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Karena dikatakan sholat yang sangat dingin karena subuh awal dari hari dan udara masih dingin. Sedangkan asar waktu peralihan dari siang ke malam. Perlahan-lahan panasnya siang beralih menjadi dinginnya malam. Sehingga dikatakan wa inna maqila lahuma bardani. Hanyalah salat asar dan salat subuh dikatakan dua yang sangat dingin karena udaranya yang baik dan sejuk di kedua waktu itu. Sahrah Imam Sahih Bukhari. Jadi ini makna wal fajri, demi fajar, itu tafsirnya. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Apa alasannya? Para ulama tafsir menjelaskan mengapa Allah bersumpah dengan waktu fajar. Pertama, karena Allah ingin menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mendatangkan waktu fajar kecuali hanya Allah. Allah menghilangkan kegelapan malam dengan memunculkan fajar. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah dan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Karena subuh merupakan awal dari kegiatan dan terlepasnya seseorang dari tidur yang merupakan kematian kecil. Karena ada hukum syar'i yang dibangun di atas fajar. Di antaranya awal puasa wajibnya imsak.
dimulai dengan terbitnya fajar, dan waktu sholat subuh juga dimulai dengan terbitnya fajar. Alasan berikutnya karena Allah ingin membantah orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan, sebagaimana isi nanti surah Al-Fajr. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada mereka kesamaan antara waktu fajar dengan keadaan manusia nanti di padang mahsyar. Waktu fajar adalah waktu di mana hilangnya malam, kemudian terbitlah cahaya. Demikianlah manusia akan mati, tetapi Allah mampu untuk membangkitkan kembali dari kegelapan. Setelah hancur alam semesta ini, kiamat, kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dari kematian menuju kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sebagaimana malam-malam yang hilang akan digantikan dengan cahaya yang sebelumnya tidak ada. Ini alasan Allah bersumpah dengan kalimat wal fajri, demi waktu fajar. Ayat yang kedua, walayalin as, demi malam yang 10. Terkait malam-malam yang 10, ulama juga terbagi ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama, dan ini mayoritas pendapat ulama tafsir, yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah hari-hari 10 bulan Zulhijjah, yang disebut dengan yaum, ya. Nah, hari di sini adalah malam, tapi yang dimaksud dengan malam adalah hari, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah, yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan walayalin asrin, demi malam yang 10 adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan? Karena malam-malam tersebut adalah malam yang mulia, yaitu diantaranya adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang menguatkan pendapat ini adalah Allah menyebut dalam lafaz lail, artinya adalah bahasa Arab malam dan bukan siang atau hari. Tetapi dalam pendapat jumhur ulama, yang dimaksud Lailatul Asr ini adalah 10 hari-hari bulan Zulhijjah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ma min ayyamil a'mali salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hajil ayyam, yakni ayyamul asri. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah ila rajul kharaja fi nafsi wa mali wa falam yarji min zalika ya bi syai'in. Tidak ada hari-hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk lebih utama apa dari jihad? Rasulullah mengatakan, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia jihad dan dia tidak kembali lagi dengan apapun selain jiwanya tidak kembali lagi, dia mati dalam keadaan syahid, maka itu lebih utama. Artinya begitu luar biasanya amalan-amalan ibadah di tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Nah, hari ini tanggal berapa nih Bang Fardan, Pak Nanang? Ya, ada bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ya. 20 berarti tinggal 10 hari lagi ya. 10 hari lagi kita akan memasuki amal-amal yang lebih utama ya, untuk melakukan misalnya puasa sunnah, ya berzikir, ya kan. Nah, apalagi jamaah haji mempersiapkan untuk puncaknya haji, yaitu wukuf di Arafah. Ya. Nah, jadi itu yang terpilih yang melaksanakan haji virtual. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kemudian yang berikutnya ayat yang ketiga, wasyab'i wal watr, demi gelap dan demi ganjil. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan demi gelap, demi genap dan demi ganjil? Ada apa dengan genap, ada apa dengan yang ganjil? Pendapat yang kuat dalam masalah ini, Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang genap, segala sesuatu yang ganjil. Ya, dijelaskan bahwa ya Allah bersumpah dengan solat-solat yang rakaatnya genap, yaitu zuhur, asar, isya dan subuh. Dan Allah bersumpah dengan solat-solat rakaatnya yang ganjil, yaitu solat maghrib, solat witir, solat ganjil.
Ada juga yang mengatakan yang dimaksud genap adalah Yaumun Nahar, yaitu hari di mana kita berkurban, berhari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Yang dimaksud dengan ganjil adalah Yaumul Arafah 9 Zulhijjah, yaitu puncaknya jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Itu yang dimaksud dengan demi genap, demi ganjil. Jadi ulama sini berbeda pendapat. Ada yang sholat, ada yang bulan Zulhijjah, begitu. Ya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil, esa, tunggal, satu, dan cinta kepada yang ganjil. Ya, dalam riwayat lain, siapa orang yang wa min kulli syai'in khalqan zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu Allah ciptakan ganjil, itu berpasang-pasangan, agar kalian mengingat kebesaran Allah. Wa khalaqnakum ajwaja. Kami ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kehidupan, ada kematian, ada atas, ada bawah, ada ya positif, ada negatif, ya kan? Ya, ada iman, ada kufur, ada petunjuk, ada kesat, ada iblis, ada malaikat Jibril. Nah itu. Jadi Allah tanpa membutuhkan pasangan. Nah itulah innallah witr. Allah itu ganjil, tidak butuh pasangan kecuali hanya Allah. Tapi semua makhluknya ada berpasang-pasangan. Makanya Allah sampai bersumpah dengan kalimat demi genap dan demi ganjil, wasab'i wal watr. Kemudian kalimat berikutnya, ayat yang berikutnya, wal laili idza yasr, demi malam apabila berlalu malam. Kalimat yasr dua kemungkinan maknanya. Yang pertama adalah aqbalul lail, malam yang datang. Al-lail adbar, malam yang pergi. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah malam apabila datang. Alasan mereka karena di ayat pertama Allah bersumpah dengan waktu fajar. Berarti malam pergi kemudian menyusul dengan datangnya cahaya. Sebaliknya pada ayat ini Allah bersumpah dengan waktu tatkala cahaya pergi disusul dengan datangnya malam. Jadi walaili wa idza yasr artinya sebagian ulama mengatakan juga yaitu malam Musdalifah, yaitu malam di mana ya jamaah haji ya bermalam di Musdalifah. Ya itu bermalam khusus di Musdalifah. Jadi ada ulama yang mengatakan walaili idza yasr itu adalah bermalam di Musdalifah. Nah itu. Kemudian Bapak-bapak semuanya rahimakumullah, ayat yang berikutnya, hal fi dzalika qasamul lidzihizr. Adakah pada demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal? Zi hijr artinya zi aklin, yang memiliki akal. Artinya membatasi, karena seorang yang menjaga akalnya akan terbatasi dari melakukan hal-hal yang buruk dengan akalnya. Disebut juga lizihizr adalah iqal, yang artinya menahan, karena akal yang benar akan menahan seseorang dari perbuatan buruk dan dari melakukan perbuatan yang tercela. Ayat bersumpah wal fajri wal layalin as was sabri wal watri wal laili yajaz. Jadi Allah bersumpah dengan 5 hal. Yang tadi kita baca tuh, demi fajar, ya kan? Kemudian demi malam, ya, kemudian wasab'i, demi genap, wal watri, demi ganjil, wal laili, demi malam. Jadi Allah bersumpah dengan 5 hal ini. Ini berkaitan dengan orang-orang Quraisy Mekah yang mengingkari, enggak percaya dengan hari kebangkitan. Makanya Allah menceritakan bagaimana kaum-kaum yang dimenasakan nanti setelah ayat ini, gitu. Ya, yaitu misalnya nanti ada kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah ini kita masuk ke dalam bagaimana Allah menjelaskan tentang kaum Ad. Alam taro, tidakkah engkau ya Muhammad melihat, memperhatikan kaifa fa'ala, bagaimana Tuhanmu Allah fa'ala rabbuka bi'ad terhadap kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum Arab kuno yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 65. Wa ila adin akhahum hudan
Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Kaum Ad, Allah utus Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Akan tetapi kaum Ad adalah kaum yang sombong, kaum yang angkuh. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah, tapi digunakan untuk mengingkari nikmat Allah. Dia tidak mau menyembah Allah, sehingga dikatakan dalam ayat lain surah Al-A'raf 69, wazkur ij'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi bastah wazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah ketika Dia menjadikan kalian sebagai khalifah setelah kaum Nabi Nuh, dan Allah melebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Jadi kaum Ad ini kaum yang memiliki kekuatan. Jadi mungkin ya orang-orang yang fisiknya kuat begitu, kaum Ad ini. Tapi dia tidak menyembah Allah, kekuatan tubuh dan perawakan yang kuat. Makanya dijelaskan bahwa kaum Ad ini tubuhnya lebih besar daripada tubuhnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dalam sebuah riwayat tafsir, tingginya kaum Ad ini sekitar 300 hasta atau 150 meter tingginya tuh. Berarti tinggi banget. Kalau kita kan tingginya paling 182 meter itu udah jarang. Nah, kaum Ad ini 150 meter tingginya. Masya Allah, subhanallah. Itu. Ya, di riwayat lain ada juga yang mengatakan riwayat lain. Ya. Ya bisa jadi wallah. Ini kaum Ad ini khususnya kaum Ad nih. Riwayat lain ada yang mengatakan 30 meter. Tingginya 30 meter. Ada yang mengatakan 150, ada yang mengatakan 30 meter. Ini kan riwayat-riwayat ulama dalam ilmu tafsir ya, dalam tafsir. Ya, Masya Allah. Artinya manusia yang memiliki kekuatan, ketinggian dan kefisik yang luar biasa. Ya, itu yang membuat dia sombong, angkuh karena merasa dia lebih kuat gitu. Allah akbar. Ini kaum Ad. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Iramadatil imad. Siapa kaum Ad itu? Kaum Ad itu adalah penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Karena dia kuat, fisiknya hebat, makanya dia membuat sebuah bangunan-bangunan yang belum terjadi sebelumnya di zaman itu ya, bukan zaman sekarang. Ya mungkin kalau zaman dulu tuh mungkin semacam candi-candi di Indonesia itu ya, Candi Borobudur. Nah, itu kayak begitulah. Karena kekuatan fisiknya luar biasa, dia membuat bangunan-bangunan. Ya, bangunan-bangunan, yaitu di Iram namanya. Iram ini nama kakeknya kaum Ad. Ya, ada yang mengatakan nama kakeknya. Jadi kaum Iram namanya. Kaum Ad ini kaum Iram. Makanya Irama jitatil imad. Penduduk Iram yang punya bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Ya itu. Nah, kana baina Adam wa Nuh asra qurun. Antara Adam dan Nuh itu ada 10 kurun generasi. Semuanya di atas Islam. Kecuali kaum Ad ini. Ya, yaitu 100 tahun generasi-generasi berikutnya setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Iram dalam bahasa Arab artinya tinggi. Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ini tinggi fisiknya. Kaum Ad itu tubuhnya sangat besar. Orang yang tinggal di padang pasir dalam kemah-kemah yang terbuat dari tiang-tiang yang tinggi. Kemudian karena itulah dia membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi karena memang tubuhnya tinggi. Ya, ini kaum Imad, kaum Iram, penduduk Iram. Nah, ini dijelaskan. Kemudian kita langsung ayat berikutnya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri lain. Artinya adalah karena hebatnya kaum Ad ini, jadi orang-orang sebelum kaum Ad ini tidak bisa membuat bangunan-bangunan yang dibuat oleh kaum Iram, kaum Ad ini. Ini Iramada allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Mungkin kalau sekarang sih mungkin nggak aneh begitu ya, karena kan sekarang tapi kekuatan fisiknya, jadi bukan pakai alat-alat seperti orang bangunan sekarang. Kemudian yang berikutnya kaum Samud, Allah menceritakan lagi nih sejarah lagi, belajar dari yang berikutnya. Wasamud alladzi jabul sahra bil wad. Kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, kaum Samud juga kaum yang memiliki kekuatan luar biasa, yaitu mereka melobangi batu-batu besar seperti gunung untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka, mungkin semacam gua gitu. Dan guanya dibuat oleh fisiknya diri sendiri, bukan kekuatan tangannya kaum Samud.
Ya, tetapi Allah hancurkan kaum Samud ini karena dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah hancurkan sehancur-hancurnya, bahkan bangunan pun hancur. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa an takuna bakin ayusibakum ma asaba. Jangan kalau masuk ke tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Maka lihatlah gunung-gunung yang dipahat mereka, dipan-dipan, rumah-rumah, menunjukkan kekuatan kecerdasan mereka. Mungkin kalau kita Google, kita lihat mungkin kaum Samud ini yaitu dia membuat bangunan-bangunan batu-batu, ya, lalu dibuat semacam gua, rumah-rumah mereka itu. Nah, itu ada sisa-sisanya kan ada. Nah, sekarang berikutnya yang ketiga nih. Tadi kaum Ad, kaum Samud. Yang ketiga sekarang, wa Fir'aun zil autad, yaitu Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat besar. Kalau sekarang piramid lah, ya, piramid-piramid gitu. Yang dimaksud autad ini tali-tali yang dipasang, yang bangunan kemah kemudian menggunakan tali pengikat untuk mengokohkannya. Ini Fir'aun, ya, Fir'aun. Tapi kita ketahui dalam ayat berikutnya bagaimana Allah hancurkan Fir'aun dengan tenggelam, ya, di laut karena dia mengejar Nabi Musa dan umatnya, yang akhirnya seluruh bala tentara termasuk Fir'aun sendiri mati dalam keadaan hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang, tidak pernah menyembah Allah, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Qalu rabbukum apa la, ya. Kemudian allazina taghaw fil bilad. Ini Allah jelaskan tentang Fir'aun nih. Bukan Fir'aun aja, seluruhnya tadi itu. Kaum Ad, kaum Samud adalah taghaw fil bilad, sewenang-wenang dalam negerinya. Dia kaum yang hebat, kuat, fisiknya hebat, termasuk Fir'aun juga, raja, diraja, tapi kezolimannya luar biasa. Maka Allah hancurkan, ya, kesombongan Fir'aun itu. Nah, Fir'aun. Mungkin Fir'aun bisa jadi di sebuah kampung, di sebuah kota, atau di sebuah negeri. Fir'aun modern. Fa'aksaru fihal fasad. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini, sewenang-wenang, ya, sombong, sewenang-wenang, sehingga banyak kerusakan terjadi di negeri kita, di negeri orang-orang yang rusak gitu kan, ya, dengan kesombongannya. Kemudian fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Karena itu Tuhanmu Allah menuangkan cemeti azab kepada mereka. Artinya Allah turunkan azab kepada kaum Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aun dengan azab yang luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk nih, ya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah mengawasi. Allah itu melihat, mengawasi apa yang dilakukan kaum Ad, apa yang dilakukan kaum Samud, dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan tentaranya. Karena kesombongan mereka, karena kekufuran mereka, karena kemaksiatan mereka ini Allah hancurkan, ya. Fa'ammal insanu. Nah, ini kita masuk ke kita nih. Idza mabtalahu rabbu fa akrama wa na'am fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia apabila Allah uji dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa rezekinya mudah, kemudian kekuasaan, popularitas, ya, kekayaan, mungkin semacam istilah almarhum Jainuddin MZ itu, ya, uangnya banyak berlipat-lipat, rumahnya tinggi bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik memikat, bahkan jumlahnya. Nah, dia mengatakan apa kata-kata orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu, fayaqulu rabbi akraman. Ya Allah, engkau telah memuliakanku. Jadi kemuliaan itu dilihat dari apa? Dari kekayaan, dari jabatan, dari popularitas. Tapi kebalikannya, ketika dia dikasih ujian yang susah, wa amma idza mabtalu faqadara ali rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dibatasi rezekinya, dia hidupnya melarat, susah, ya kan, miskin, kemudian dia pokoknya susah lah. Dulunya kaya, jadi jatuh susah. Tapi ungkapannya apa ungkapannya nih? Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi mulia hina itu dilihat dari kacamata rezeki, kacamata kesenangan hidup. Ini
Ada orang yang seperti ini. Dan ini sampai kiamat ada orang seperti ini. Ini sebenarnya pola pikir orang-orang kafir sebenarnya. Tapi kadang ada orang Islam yang begini. Merasa kemuliaan itu ketika banyak uang, kemuliaan itu ketika banyak jabatan, kemuliaan itu ketika popularitas. Dan merasa kehinaan itu ketika dia jatuh miskin, dia melarat, dia susah. Nah ini padahal ini pola pikir orang-orang kafir, tapi banyak orang-orang kita yang berasa seperti itu. Jadi barometer kemuliaan itu adalah barometer kekayaan, barometer kehinaan itu adalah barometer kemiskinan. Padahal bukan begitu. Barometer kekayaan, barometer kesuksesan itu, kemuliaan, kehinaan itu bukan kemiskinan, bukan kekayaan, tapi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah, di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Gitu. Nah ini. Jadi jangan sampai kita ungkapan ini ada terjadi dalam diri kita begitu. Nah, kala tuh kata-kata Allah kan, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. Balla tukrimun al yatim, bahkan kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Ya. Allah membantah cara berpikir orang kafir tuh begitu. Kalau kaya dimuliakan, kalau miskin dihinakan. Karena harta itu bukan urusan kemuliaan, bukan kehinaan. Seorang itu mulia bukan kaya, seorang itu hina bukan miskin, begitu. Sampai-sampai orang kafir itu karena dia merasa mulianya harta itu, dia tidak pernah memuliakan anak yatim. Ya. Ya, karena kemuliaan itu berdasarkan harta, sehingga mereka tidak pernah memuliakan anak yatim, tidak pernah berbagi kepada orang yang susah. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, dalam ayat yang pernah kita bahas itu surah Al-Maun. Kenapa? Karena barometer kemuliaan itu harta, karena akhirnya dia jadi orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang rakus. Akhirnya dia tidak mau berbagi kepada anak-anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin, dan kamu tidak pernah mengajak memberi makan orang miskin. Ini keadaan orang kafir. Sudah mulianya itu merasa harta yang membuat dia mulia, lalu akhirnya tidak keinginan memberikan motivasi, memberikan anjuran untuk memberikan makan kepada orang yang miskin. Tidak pernah memuliakan anak yatim, tidak pernah memberikan motivasi. Jangankan memberikan makan orang miskin, mengajak aja nggak ada. Nah ini saking apa ya? Saking bakhilnya, saking serakahnya. Ini orang-orang kafir nih. Tapi kira-kira ada nggak orang kita, orang Islam yang begini? Auzubillahi min dzalik. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Sedangkan kamu makan harta dengan cara mencampur adukannya. Jadi harta yang dimiliki itu harta yang sudah bercampur baur antara yang halal dengan yang haram. Nah, makanya kita ini diperintahkan thalabul halal jihad, mencari rezeki yang halal itu jihad. Tapi sekarang banyak orang menghalalkan segala cara. Yang penting kaya, yang penting jabatannya tinggi, akhirnya dia menjilat. Ya, sekarang banyak orang pekerjaannya penjilat-penjilat. Ya, penjilat-penjilat gaya baru. Ya, akhirnya yang penting dia bisa dapat jabatan, yang penting dia bisa dapat harta. Dengan rakusnya mencampur adukan antara halal dengan yang haram. Auzubillahi min zalik. Nah, ayat yang berikutnya, wa tuhibbul mala hubban jama, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang amat sangat. Padahal harta itu kan ada 3. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita simpan jadi warisan. Harta kita mana yang sebenarnya? Harta yang kita infakkan, yang kita zakatkan, yang kita berikan kepada fakir miskin, yatim, kepada masjid, musola, pesantren, madrasah. Itulah harta kita sebenarnya. Harta kita sebenarnya itu yang ketiga itu. Tapi banyak manusia yang saking cintanya harta sampai berlebih-lebihan cintanya. Sudah habis nih bang. Berarti ini bisa 2 kali pertemuan ini. Iya, karena panjang ayatnya ya. Kita sampai kalimat wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan seputar surah Al-Fajr sampai ayat keberapa ini? Lupa nih. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Silakan dari rumah atau Pak Bardan atau Pak Nanang, AA. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sampai situ ya, sampai ayat berapa nih? Ayat 20. Sampai ayat 20 ya. Insyaallah.
Kamis depan. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Pak Heri atau yang lainnya di rumah sebelum ditutup dengan doa. Oh, Pak Nanang ya. Ya. Alhamdulillah.